Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati Bapak Ustaz yang telah berada bersama kita, yang terhormati Bapak Ketua Bengkel beserta jajarannya, serta bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia kepada kita semua, hingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertetap muka bertemu pandang di aula yang kita cintai ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita setiap malam minggu. Semoga apa yang kita laksanakan ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT, bermanfaat bagi kita semua. Selawat juga senantiasa aturkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau dari yang nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti di malam-malam sebelumnya, untuk kajian rutin kita malam kali ini, Tafsir. Untuk kajian tafsir kita malam hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita persilakan saja kepada Ustaz untuk menyampaikan materi kajiannya pada malam hari ini. Kepada Ustaz mempersilakan dengan selawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Inayah yang Allah berkahi, kita sama berkumpul di masjid ini berniat untuk talabul ilmi. Ilmu yang kita cari ini, kita dengar ini dalam rangka membuka sir yang ada di dalam hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan menyampaikan kita ke tempat yang terpuji, karena amalan yang kita lakukan adalah amalan orang-orang soleh terdahulu, menghidupkan malam dengan ilmu. Dan dalam satu pekan kita menanti, penantian kita itu dalam rangka untuk mengamalkan apa-apa kata guru kita. Bapak, Ibu, jamaah yang Allah muliakan, kita pasanglah niat untuk belajar agama ini sebagai mujahadah kesungguhan kita menetapkan agama di dalam dada kita, dan mudah-mudahan Allah meridai kita, Rasul mencintai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi Makiyatun. Ini kajian kita masalah surah Al-Kahfi. Arti Kahfi ini gua. Nomor surah 18. Sebelumnya itu 17 adalah Al-Isra. Al-Isra. Al-Isra ni karena sebentar lagi kurang lebih 90 hari hendak masuk bulan puasa. Sebelum puasa tu ini Jumadil Awal. Mungkin malam ni malam pertama Jumadil Akhir ya. Saya kurang paham, mungkin orang-orang yang biasa menengok bulan lebih pas tahu. Jumadil Akhir 4 senama yang terakhir. Masuk nanti bulan Rajab, itulah bulan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak banyak bahasanya 10. Tema 10 hari ini, 10 ayat. Ya, dari surah Al-Kahfi. Ada apa dengan surah Al-Kahfi ni? Orang-orang Salafi kadang menghujat kaum-kaum tua ni, kenapalah malam Jumaat tidak wirid Al-Kahfi sementara hadis itu ada. Kenapa Yasin dipilih? Gitu. Jadi rupanya termasuk dalam kitab tafsir Ibnu Katsir memilih surah Yasin tu karena sebagaimana yang kita tahu dia itu adalah qalbul Quran. Qalbu itu artinya hati, inti. Kan manusia tu kan intinya di hati ya, baik buruknya. Kalau casing di luar ni bisa menipu. Bisa menipu. Muka bisa dipermak, senyum bisa diperdaya. Jadi sebetulnya dia tidak lagi senang, tapi dia senyumnya memaksakan diri supaya untuk menipu orang atau kata-kata. Cuman kalau hati, makanya yang lalu sudah pernah kita bahas sedikit, ada manusia yang bijaksana, bukan seorang nabi, bukan seorang wali. Ya, kalau wali mungkinlah bisa, cuman nabi otomatis bukan. Luqman namanya. Dikasih nama Al-Hakim karena bijaksana. 1000 tahun umur Luqman nih. Ketika datang ada orang minta pendapat dari si Luqman. Ini aku punya hewan. Ondak aku sembelih. Katakanlah seperti kibas misalnya. Jadi tolong pilihkan mana daging yang terbaik dari hewannya. Yang lalu kita bahas lidah dan hati. Lalu pada kesempatan selanjutnya dibawanya hewan yang semirip itu juga jenisnya. Lalu tanya mana yang tebu? Lidah dan hati. Makanya di sini dijelaskan buat Luqman pada saat itu dia diam. Begitu jugalah manusia. Lidah dan hatinya tu punya pengaruh untuk menentukan kualitas dia baik atau buruk. Manusia ni hati dia tu itulah pangkal awal talian ke lisan. Orang yang punya hati buruk, maka lisannya pun akan buruk. Cakapnya hati. Kita ni perjalanan hidup ni, maka tadi Pak Parihan kata dulu kami belajar 3 kitab. Ada Aqidatun Najin, Tauhid tu. Sabil Muhtadin, Fikih. Syiarus Salikin atau Sayrus Salikin, Tasawuf. Tasawuf tu, Sayrus Salikin atau Syiarus Salikin, karena sebetulnya ada yang membariskannya Sayrus, ada Syiarus. Mana pun sama, cuma hanya judul. Orang udah tahu Syiarus Salikin. Guna tasawuf tu menghaluskan ibadah supaya cantik. Kitab Syiarus Salikin tu, itulah bedonya sekarang sama dulu. Kalau dulu memang belajar tu elok berkitab.
Oh, macam ini kan, ini tafsir Tarjamanul Mustafid Arab Melayu. Arab Melayu. So dapat lagi kalau macam di Jawa tuh. Karena orang tuh kan pakai Arab tulen. Kalau Arab Melayu ini di apa nih? Digilir baca. Nanti kalau salah dibetulkan. Baca. Nanti kan salah baca dia apa? Ah begitu tuh, hidup dia tuh. Masing-masing pakai kitab. Tapi pertama sekali, kita ini kan kaji ini kan tak nak membebani kita itu. Tak nak membebani. Jadi hendak datang aja dapatin lah terah. Ada suruh beli kitab lagi terus, poneng. Ini kalau online nih 200 lebih nih. 210 atau 220. Lupa saya. Karena variasi tempo hari gogo tuh. Udah, balik kita cerita Al-Kahfi ni tadi aja lah. Suratul Kahfi makiyatun. Dari namanya udah jelas. Kenapa orang-orang tu menghujah? Kenapa dalam malam Jumaat tak baca Suratul Kahfi? Padahal ada hadis. Tapi orang tu tak jumpa. Tak jumpa hadis tentang padilat surah Yasin. Makanya sibuk dengan Surat Al-Kahfi. Ada saya baca status Facebook kawan salapi. Uang salapi itu tarajuk. Tarajuk itu artinya kembali. Kembali. Tarajuk namanya. Taraja'a. Tafa'ala. Tarajja'a ya tarajja'u tarajuk. Tarajuk. Ada double ya. Tarajuk. Kembali. Kembali ke mana? Fitrahnya. Dulu semua menurut dia yang syirik di Mekah tu dibabat habis. Umar Nabi, Umar di Khadijah, kuburan ini, kuburan itu. Sekarang ditimbul balik. Karena kenapa? Timbul aset. Ada begitu, ada ziarah namanya. Yang apa namanya ini? Pemerintahan ini pula nih. Pemerintahan ini. Jadi seakan-akan katanya dakwah tauhid dia itu ditunggangi. Makanya seseorang tuh bisa sombong, pintunya itu pertama bisa karena ada bertambah hartanya. Sombong dah. Ya. Kedua pangkat naik dah. Sombong dah. Yang ketiga ilmunya. Yang keempat taatnya. Ini sombong ni bisa datang dari ini nih. Ini yang banyak orang tak tahu nih. Taat nih. Kadang makin rajin salat, makin tinggi sombong. Makanya setan itu bukan tidak ahli di dalam ketaatan. Diutus anak-anak iblis tuh untuk mengganggu salat, ya, seperti Khandab itu mengganggu salat. Apalagi wasnan, itu masalah taharah sama salat. Jadi 4 hal ini bisa. Maksud saya tadi begini, ada orang udah masuk dia satu grup. Apakah dia masuk dalam grup tarikat, atau masuk dalam grup-grup salafi, dia taat. Makin perasun dia rajin datang ke masjid, ya kan? Udah paten salatnya menurut fikih dia. Mulai ini bisa datang wilayah ini nih. Dia mandang dia nomor 1. Nomor 1 kata dia. Yang lain nomor sepatu gitu dia. Dia nomor 1, yang lain nomor sepatu. Ini bisa datang dari taat seseorang ini datang sombong. Itu ke ilmu. Makin banyak buku kitab di rumah, makin banyak rajin belajar bisa sombong. Pangkat itu naik. Jadi semalam di share. Ustaz datang besok mengatakan minggu Anda syukuran dia terpilih menjadi kepala desa. Jadi bini itu karena
Uang biasa pula bini tu. Jadi pas foto tu kan tempel tu pas foto. Agak pecicilan lah. Namanya uang-uang kampung pecicilan. Tak sangko lagi dia jadi kepala desa. Itu agak foto dia pecicilan. Bukan macam ibu kepala desa lah. Bukan bini ya. Gaya tu. Mungkin masih muda. Tapi kadangkala ada orang ketika dapat pangkat itu mulailah dia seperti bertaring dan bergigi. Mulai dia menyakiti, mengunyah orang, memijak orang, menyikut dan lain sebagainya. Harta udahlah, harta banyak orang sombong. Harta. Salah satu bukti dalam Quran tu korun namanya. Korun. Dalam suratul Kahfi ini banyak juga cerita-cerita tentang masalah pekau di luar kebiasaan. Ini suratul Kahfi banyaknya ini wahia mi'atun wa ihda asyratan ayatan, banyak 111 ayat. 111 ayat bisa kita tengok. Ada yang mengatakan juga 110 kurang 1. Ini suratul Kahfi turunnya di Mekah, melainkan ada ayat yang tidak turun di Mekah, turunnya di Madinah. Wasbir nafsaka, tengoklah nanti di mana ayat wasbir nafsaka itu bukan turun di Mekah, tapi secara umum dia turunnya di Mekah. Banyak ayatnya itu 110, ada mengatakan 111. Maka tersebut di dalam tafsir Baidawi, hadis bunyi dalam tafsir itu, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi ini pada tempat tidurnya, tempat dia hendak melepaskan letih, istirahat, dipan itu, adalah baginya cahaya daripada tidurnya itu gilang gemilang datang ke Mekah. Di dalam tengah cahaya itu segala malaikat meminta doa akannya. Jadi malaikat itu kan makhluk nur dari cahaya. Orang tidur membaca surat Al-Kahfi sampai habis amalannya 110 atau 111 ini tadi, tergantung ulama yang meriwayatkan banyak ayatnya. Maka Allah ciptakan nur, cahaya, yang cahayanya itu terhubung sampai ke Mekah. Terhubung sampai ke Mekah. Dalam cahaya itu Allah ciptakan malaikat. Yang malaikat itu memintakan ampun untuk orang yang membaca itu. Tanggung tuh paten itu. Nah, itu dalam tafsir Baidawi tentang amalia suratul Kahfi ini tadi. Kalau menurut hadis yang lain, orang yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, siang Jumat, pagi Jumat, pokok berhubungan dengan Jumat, maka cahayanya itu akan bertahan sampai ke Jumat selanjutnya. Ya, fadilatnya itu. Amaliyah lah. Udah itu lagi, segala malaikat tuh yang terbuat dari cahaya tadi meminta doa akannya. Biasanya malaikat itu meminta ampun. Makhluk yang dibuat Allah Ta'ala taat, kalau malaikat ini tengoknya orang taat didoakannya. Orang yang maksiat dikutuk. Begitu kerja malaikat tuh. Ada orang mabuk, kutuk celaka, mati je lah kau. Ibarat macam gitu tuh. Buruk muka kau, padam muka kau. Apa bahasa Malaysia tu, padam apa? Padan. Orang-orang kafir tu gitu kok. Orang kafir, orang-orang tak solat, dia mengutuk tu malaikat. Kita ni dirahmati Allah, berkumpul di majlis ni, didoakan malaikat, ya Allah sayangilah jamaah Masjid Al-Inayah ni, lancarkan jokia, sehatkan badannya. Cuman tengok juga, kita lancar joki, bantai tak berkojo, macam mana nak lancar? Kalau duit lah maksudnya joki tu. Kalau lancar joki yang lain bisa. Kalau yang dia tak berkojo pula mungkin nunggu anak. Mungkin ada kobunnya. Mungkin ada sahamnya. Lain-lain sebagainya. Dan jika ada tempat tidur itu di Mekah,
Di Mekah pula dia tinggal. Niscaya adalah baginya cahaya. Tapi kan udah katanya di kampung nih. Dari kampung nih ke Mekah. Kalau di Mekah dia tinggal pula, macam mana? Dikatakan cahayanya gilang gemilang daripada tempat tidur itu ke Baitul Ma'mur. Tempat tawafnya para malaikat. Ya. Ada yang mengatakan aras tempat tawafnya. Baitul Ma'mur itu tempat kumpulan malaikat. Di bumi ini Baitullah, sanan Baitul Ma'mur. Ada yang mengatakan Ka'bah itu tempat tawaf. Sementara di Baitul Ma'mur itu arasnya itu tempat tawaf. Wallahu a'lam. Udah itu lagi dikatakan di dalam tengah cahaya itu segala malaikat meminta doakannya hingga jaganya daripada tidurnya. Jadi masalah tidur nih Allah merahmati kita. Makanya buka tidur dengan doa, anda tidur dengan doa, bangun tidur juga dengan doa. Artinya tidak lepas kita dari Allah. Dan ada juga adab tidur nih. Kalau istri anda mendapatkan ridha Allah, carilah ridha suami. Kalau suami itu meminta dalam tidur itu bersama, dan sementara kita lapang, dalam tanda kutip tidak haid, janganlah cari laknat malaikat dengan tidur membiarkan suami itu dalam keadaan ibarat kalau yang namanya nafsu tadi tidak makan. Kalau lapar pun macam mana? Begitu golah dalam hal itu. Karena malaikat melaknat. Karena bisa-bisa jadi gara-gara dia tidak dapat hajatnya, akhirnya bikin dia jahat. Ini sebetulnya berkacau juga para kaum istri. Kadang kenapa lakinya bisa selingkuh, bisa jadi jahat, bisa berzina. Mungkin boleh jadi karena di rumah tak tersedia lagi atau susah nak mendapat begitu. Alah, kata istri pula, tak berfikir orang letih juga, kata dia. Besok aja lah, kata dia. Besok minta, besok juga lah, kata dia. Terus besok. Malas dia terus. Dalam kitab tafsir ya, saya lupa apa. Qurtubi apa Baidawi. Yang membuat cinta tu lengket, jima menurut tafsir Mujahid. Kalau udah lama orang tak jima, rumah tangga tu hambar. Macam berkawan-kawan aja, jima itulah yang membuat lengket. Wallahu a'lam. Dah tahu saya bahas panjang-panjang. Jadi cerita sikit aja lah. Dan lagi tersebut di dalam kitab Manafi'ul Quran. Manafi' ini artinya manfaat Quran. Barang siapa yang menyuruh ya, menulis dan dijadikannya pada manzilahnya, maksudnya di rumah, niscaya sentosa ia daripada papa dan sentosa daripada manzilahnya itu daripada sebut-sebut segala manusia, dan tiada ia berkehendak kepada seorang jua pun selama-lamanya. Ini menurut kitab Manafi'ul Quran, manfaat Quran tu, tapi artinya memang kita harus selidiki kitab Manafi'ul Quran ni statusnya macam mana, dawabit dia kata kita tulis, berarti ada usaha menulis surat Al-Kahfi 110 atau 111, lalu diletakkan di rumah tu, ditempel. Berarti ada usaha nulis. Ya, dalam nulis kan dia membaca juga. Dan dijadikan pada manzil lah, pada rumahnya tu. Niscaya rumah tu sentosa. Dulu pernah saya dongah dalam kajian tentang keberkahan Al-Quran itu tulisannya. Kalau masuk tahun baru Islam, mulanya itu kan 1 Muharram. Malam 1 Muharram tu, apa amalan? Menulis 113 bismillah. 113 bismillah.
Apa kaedahnya nih? 113 bismillah nih masing-masing di kepala awal supaya kita dalam setahun tuh menulis Quran. Karena Quran kan yang dimulakan bismillah kan 113. Surat Quran 114. Surat Taubah tak ada bismillah. Berarti memulakannya dengan awal tahun tu anda menulis yang baik. Jadi penulisan bismillah nih saya belum dapatlah secara jelas kitab. Kenapa Fir'aun itu Allah jadikan dia mati di Lautan Merah? Kenapa tidak di istana dia? Rupanya menurut tulisan zaman dulu tu, istana Fir'aun itu dibangun buat arsiteknya, ornamennya tu tulisannya Bismillah. Bukan bahasa Arab, bahasa orang tu dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Dikelilingkanlah rumah tu dengan nama Allah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Begitu. Maka karena keberkahan bismillah itu Allah tidak timpakan si Fir'aun mati di istana. Kan bisa aja seperti Namrud. Lalu Allah tarik dia, meninggal, mati dia di Lautan Merah. Mati dia. Karena keberkahan tulisan bismillah tadi. Tapi itu perlulah saya tengok-tengok lagi kitab untuk penjelasan. Sama dengan surat Al-Kahfi ini tadi. Dalam kitab Manafi'ul Quran, nama kitab udah tahu tapi belum jumpa kitab. Bau dasar dari kitab ini aja. Jadi Manafi'ul Quran katanya siapa yang menulis tadi surat tadi, suratul Kahfi 100 itu, 10, 11, tempel di rumah, maka rumah itu akan sentosa. Berarti tenang, ya. Karena ada setan di rumah tuh. Kalau tidak salah saya namanya walhan ya. Setan walhan tuh kalau orang tak mengucap salam, rumah tu dibuat tak tenang penghuni. Hendak berkelahi aja. Laki menengok bini upuri mau betino. Bini nengok laki upuri mau jantan. Berkelahi orang tu. Tapi rimau mau aman ustaz. Udah tukar. Bini nengok laki upur rimau, dia merasa upur kambing. Atau sebaliknya, laki menengok bini upur rimau, dia merasa upur kambing atau upur serigala. Itu ada namanya walhan. Anak iblis tu 9. Anak iblis 9. Ya tak pala hafal mana. Ada namanya anak iblis tu Zallaitun atau Zalanbur. Zalanbur ne datang kepada orang berdagang, dititipkan dalam pikiran orang berdagang tu rugi. Kalau kau tidak menipu timbangan, tidak menipu barang, tak kaya kau. Itu Zalanbur ni, anak iblis. Dalam kitab Syarah Nasaihil Ibad dibahas. Di situ disebut langsung nama asli iblis adalah Azazil atau Izazil, gitu katanya. Jadi siapa yang jualan, Allah titipkan di jualan itu anak iblis, nama Zalanbur atau Zallaitun, sama nama lain tuh. Itu juga. Sama kalau ustad setannya namanya Abiyat. Setan ustad itu Abiyat. Sakti dia nih, mendatangkan para nabi. Contohnya mengganggu Nabi Allah Zulkifli sehingga tak tidur-tidur. Mengganggu Nabi Ayub, ya, namanya Abiyat. Ada yang mengatakan iblis itu sendiri, ada yang mengatakan memang Abiyat. Wallahu a'lam. Jelas untuk ganggu sakti dia. Dia juga memupuskan dakwah. Usah pergi ke ujung kubu jauh kata dia. Itu. Usah loti kau tidur aja lah kau. Macam-macam. Ada iblis, ada anak iblis la ta'a di kemaluan awak. Namanya A'war. A'war tu nyu berzina. A'war tu kalau datang hidup aja maaf kemaluan tu. Nengok bini orang sur, nengok laki orang sur. Nengok bini sama laki sendiri tak ada sur. Berzina. Kalau yang tak ada ikatan, diikat dengan maksiat.
Ada lagi namanya a'wan. Kalau a'wan tu setan anak iblis yang datang kepada para pejabat. Ini yang tempoh hari kepala desa tu dikasih satu anak iblis nama a'wan. A'wan. Ya. Untuk menzalimi rakyat ah. Dah itu hanya sekedar pengayaan saja. Pengayaan cerita. Jadi ini di rumah. Kalau ada yang mengatakan Sibyan tu, itu bukan anak iblis. Setan juga tapi nama Sibyan. Kalau dia tu rumah megaib tak tutup. Anak kecil rantan, anak kecil jangan keluar kalau megaib tu di rumah aja. Sibyan. Ada Khannas. Khannas tu dalam satu referensi mengatakan anak iblis. Tapi di dalam kitab Sarah Nasaihil Ibad dia tak dimasukkan. Atau mungkin nama lain Wasnan atau apa. Wallahu alam. Kalau setan yang suka menyampaikan berita hawa namanya Matun. Masud Matun. Tanyun tiram terbakar rumah tu dia. Padahal rumah terbakar 2. 20 kata dia. Bertambah gitu. Sejongkal jadi sedopo. Dan juga selamat dari sebut-sebut segala manusia. Awak ni gara-gara mulut manusia ni sakit kepala awak ni. Karena telinga awak dengar. Maka ada juga untung telinga orang dipokak. Atau tuli dia. Tak pala di rupanya menurut penelitian, wallah alam betul tidak perlu kita buktikan. Orang yang telinga pokak lebih panjang umur daripada orang mendengar. Orang mendengar ni mau sakit hati. Stres dia. Kalau yang pokak kurang dengar, senyum orang senyum juga dia. Galak orang galak dia, orang menggalak dia. Agak panjang umur sikit tu. Jadilah. Orang panjang dosa sama dia. Kalau niat tu menampik bukan anda menyakiti dia, tergantung niat. Awak punya omak ni dah tua. Kalau tidak ditinggikan suara, tak kedengaran. Sekarang kita tanya apa niat dia dalam menampik omak tadi. Apakah untuk memang suara sampai atau untuk menghardik, memang hendak menghina omak tadi atau menyakiti omak. Kalau tak ada tak apa-apa. Kalau tak ada niat seperti itu tak apa-apa. Udah itu lagi disebutkannya, dan tiada ia berkehendak kepada seorang jua pun selama-lamanya karena kecukupan rumah tadi. Tulis Suratul Kahfi. Ingat Suratul Kahfi. Kalau yang lalu kan kita bahas ada 309 tahun dia tidur. 309 tahun. Penghuni gua tu tak ada perlu apa-apa. Itulah mungkin maksud keberkatan daripada mengamalkan Suratul Kahfi ini tadi. Dan jika ada dijadikannya daripada khazanah, perbendaraan segala biji-bijian, niscaya berhenti daripadanya tiap-tiap yang menyulit dia. Wallahu alam. Tanam-tanamannya. Jadi istilah uang-uang dulu tu kono tanaman uang apa dan sebagainya. Wallahu alam. Mungkin ada makna yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu ada sakta. Angka 1 itu sakta. Sakta ni boleh kalau dia berpatok kepada kunci ayat, dia berhenti di situ. Tapi kalau dia memakai kaedah tajwid, sakta ni napasnya tak boleh keluar, tak boleh masuk, tertahan, sakat ni. Jadi tak ada nafas. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal. Begitu dia. Jadi nafas tak keluar, tak masuk.
Qayyiman, kalau dalam surah Yasin ada go tuh. Marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, gitu ya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba, dan seterusnya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji lillah, sabit bagi Allah, sabit tetap. Allah sabit, ya, sabit. Di sini terjemahannya itu sabit, tetap. Puji itu hanya tetap untuk Allah. Kalau sama kita nih, orang memuji ini, besok udah tak memuji lagi. Mungkin awak nih ini masih kepala desa, dipuji buat doang. Udah tak kepala desa, udah biasa. Udah biasa. Alladzi anzala ala abdihil kitab, alladzi yang Allah Ta'ala tadi anzala ala abdihi telah menurunkan atas hambanya al-kitabah. Kitab. Apa itu? Quran nih. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan baginya kitab tadi bengkok. Tak ada yang berlawanan. Hamba di sini karena satu berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membawa Quran itu untuk dijadikan sebagai pedoman umat-umatnya. Padahal tiada dijadikan di dalamnya ikhtilaf yang berlawanan. Kalau ada di dalam Quran tuh ayatnya berlawan-lawan, istilah kalau di dalam ilmu ulumul Quran ada namanya nasikh, ada namanya mansukh. Nasikhun, mansukhun. Yang menghapuskan, yang dihapus. Yang menghapus, yang dihapus. Jadi ayat Quran itu yang lalu sudah pernah kita bahas. Ayat tentang masalah mabuk itu bertahap. Tak langsung mabuk itu haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Kau tak boleh salat kalau kondisi kau masih mabuk. Jadi kalau mabuk tak boleh salat. Kalau tak salat boleh mabuk. Di awal-awal. Ayat itu tak bisa dipakai sekarang. Kalau memakai kondisi perjalanan ayat tak bisa. Ayatnya ada yang udah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Tadi pada hari ini, pada hari Arafah, sudah kusempurnakan bagi kau agama kau. Udah tak ikut kau macam mana perjalanan Rasul tuh. Udah sempurna, ikut petunjuk secara global. Itulah perlu belajar daripada imam-imam. Ayat yang langsung mengharamkan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Innamal khamru, sesungguhnya kamar, wal maisir, maisir judi, wal ansabu wal azlam. Ansab tu dia sembelihannya untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Atau mungkin kebalik ya, ansab tu mengundi nasib dengan panah, ya. Wal azlam, tenung, sihir. Rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan najis daripada amalan syaitan. Fajtanibu, jauhi. Jadi kalau itu ayat itu tak bisa kita pakai karena proses ada di situ. Kalau langsung to the point, makanya nengok-nengok ayat, ada kadang-kadang orang yang menyampaikan ayat dia tidak menengok global. Satu ayat itu tok aja, tak bisa. Ayat itu ada ikatannya. Ada nasih mansuh, ada makiyah, ada madaniyah. Datang dia, wah ini ayat nih, ini amalan ini, yang lain itu tak ada. Tidak, tengok ayat itu secara
seluruhnya dalam Quran. Itulah kojo alim ulama dulu. Tak dapat pengertiannya di dalam Al-Quran, ditengoknya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Karena untuk memahamkan ayat Quran tu Allah sokong dengan hadis. Dah. Faedah pada menyatakan ikhtilaf antara segala qari yang membaca Quran yang tiga pada membaca iwajah. Jadi ada 3 qari di dalam ilmu qiraat yang terkenal. Ya, sini tak disebut. Maka napi, ini napi qari napi, qiraat napi dan hafaz. Ya, kita hafaz lah ya. Membaca iwajah dengan sakta yang latifah, yang lembut. Sakta itu tadi bukan tiup tadi. Ya, dengan tiada tanwin. Iwajah, bukan iwajan bacanya. Dan tiada kotak pada wasal. Tidak putus, tidak kotak dia pada wasal. Tidak iwajang qayyiman. Iwajah juga, tapi dikasih tanwin. Dan kolun, ini yang kolun nomor 3, serta duri dengan tanwin pada wasal. Wallahu a'lam. Itu cara membaca. Pakai baca biasa-biasa aja lah. Membaca-baca yang aneh-aneh. Macam contohnya membaca surah Al-Baqarah. Ada cara baca je begini kan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Yakzibun ada baca yukazibun. Bima kanu yukazibun. Ada go begitu. Tapi itu tak biasa pakai kampung. Karena Kang, kalau kita baca-baca yang aneh seperti ada orang membaca wadduha itu dengan wadduhe, itu dah tak lazim di kampung. Pasti jadi fitnah. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu. Qayyim lagi pada jalan liyunzira supaya ditakutkan, diingatkan dengan jalan tadi yang lurus tadi. Segala ba'san sadidan, segala orang kafir akan siksa yang amat sangat daripada min ladunhu, dari sisi Allah Ta'ala. Jadi Quran ni sebetulnya macam contoh, ini malam ni kan malam Natal. Malam Natal. Betul lah kalau kita ni orang beriman ni nengok-nengok orang tu Natal, dia wak. Dia begini. Susah payah dia menyembah Tuhan dia. Susah payah dia. Habis-habisan. Susah. Masuk neraka. Kan itu kan? Dia lah wak nengok ukuran manusia. Disambahnya lah. Tapi kan kalau kita cerita dalam agama, untuk orang tu lakum dinukum waliyadin, bagi kau agama kau, bagi aku agama aku. Maka sebetulnya ketika ada orang mengucapkan selamat Natal, berarti dia tu goma bersenang hati dah. Masuk neraka kau, kata dia. Ada orang mengatakan selamat Natal, kata dia. Berarti kan goma dia, saudara dia sesama manusia. Saya tidak mengatakan sesama agama ya. Saudara sesama manusia, orang-orang yang tak beragama Islam tu, seakan-akan dia bahasanya selamat Natal, selamat masuk neraka. Karena yang dikojanya itu ada orang tu habis-habisan dia menyembah Tuhan untuk sibuk dia, ya. Macam kita ni, macam ada ustaz di rantau perapat itu sebetulnya agak memarahkan sifat kaum muslimin ni yang meminta membangun masjid, menyusahkan jalan kaum muslimin. Marah dia. Karena begini, satu orang aja bisa ditanggulang rumah dia. Kenapa masjid pula berkumpul ramai-ramai gitu?
Dan yang masalah sakit itu bukan masalah kumpul-kumpul tuh, tapi tengah jalan tuh yang membuat susah kaum muslimin. Itu mengambil hak. Lebih sakit lagi satu. Kalau masjid udahlah lazim, namanya kadang seperti tak betuan, tak menentu. Semuanya harusnya. Yang lebih sakit lagi membuat pesantren. Membuat pesantren meletakkan tong di tengah jalan besar untuk bantuan. Itu biasa kalau orang meminta di tengah jalan tuh darurat betul. Darurat macam kebakaran, musibah. Begitu. Itu cerita Ustaz yang di Labuan Batu lah. Ada miskil apa namanya? Nama dia agak susah dibaca. Jadi lai kepada cerita ini tadi tentang masalah orang kafir ya. Ada orang kafir tuh rela dia. Dari pribadi aku bangun gereja tadi. Habis-habisan dia. Dia yakin bangun gereja tadi dapat surga. Macam kaum muslimin juga kadang ada dia duit banyak, udah pribadi aku masjid tuh. Keramiknya aku. Sengnya aku, lampunya aku. Sama prinsip tentang habis-habisan tuh. Ada kok di dalam luar-luar kaum Islam nih. Sama juga dalam Islam nih. Ya. Tapi yang saudenya awak, uang-uang yang kurang paham, namanya toleransi gitu ya. Toleransi ini kita ini kan umat manusia tinggal di Indonesia. Ucaplah selamat sama orang tuh kata dia. Inilah namanya uang-uang yang tidak belajar itu dia. Jadi kalau kita lebih baik diam aja. Jadi sekarang pertanyaan Ustadz tentang masalah hari ibu kalau itu adalah perkara bab agama. Hari ibu macam mana tanggal 22 yang lalu? Aduh, gua anak kami kasih bolu, kasih duit, ajak jalan-jalan, kasih makan. Selamat hari ibu fotonya Ustadz, masuk Facebook, ibuku kata dia. Opo ada yang buat postingan omak-omak. Nak, omak tak perlu selamat hari ibu. Omak perlu duit kau, ada kau kasih duit, sana omak. Tak pala hari ibu dah, tu dia. Jadi kalau ceramah Ustaz Somad, siapa yang gama nengok-nengok YouTube, tengok Ustaz Somad berkombu tentang masalah hari ibu. Umat Islam tak pala diajarkan untuk hormat sama omak ayah. Umat Islam ni umat yang terajar. Uang-uang kafir di barat sana tu perlu dia buat hari ibu tu. Kalau umat Islam, omak dibolo di rumah. Kalau uang tu dibolo di panti jompo. Jadi kita katanya tak perlu menyupu-nyupu orang tu. Maka menurut Ustaz Somad haram. Tapi pendapat lain, kalau tiap hari pula namanya kita hari ibu itu bukan memperingati, itu namanya pengumuman kata. Tiap hari pula dibuat hari ibu. Kita ni kan disuruh berbakti setiap saat. Karena menurut Ustaz Somad begini. Kalaulah hari ibu tu tanggal 22, barulah sayang sama mak tu, kasih makan. Berarti tunggu setahun lagi nanti baru dibuat apa itu. Setahun sekali aja. Itu makanya. Ini tentang tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyupui. Tapi kalau kita ni besok Ustaz, tahun baru, malam tahun baru, hari tahun baru, jalan-jalan boleh tak? Jalan aja. Tak usah di syarat-syarat niat anda agama orang tu kan berketepatan. Memang kalender pendidikan kita ni, di situlah libur anak-anak. Memang sengaja dirancang bulan 12 nih semester, situ libur anak-anak. Baliklah anak yang kuliah, yang sekolah, jalan-jalan lah. Tapi jangan pula singgah ke gereja gitu aja. Kan tak ada niat untuk nyupoi apa. Tapi yang tak boleh itu hingar-bingar tahun baru itu dibuat nampak ciri khas. Kalau dia hanya sekedar melewatkan waktu, ini boleh meracun, kang udah kurang dah. Tapi ada orang jawal besok dia hidup meracun. Tunggu jam 12 teng, tush kata dia. Iya, untuk apa? Oh iya, tahun baru berganti. Tahu gak berubah? Tambah tua ada. Ini kojo-kojo orang jawal.
Besok katoan besok kalau ada yang buat upa itu, Ustadz bilang kau ni jawal katanya. Ustadz mana? Saya Herman. Iya. Tapi Pak, waktu aku ni jual-jual mocon loh Bapak. Tak usah Bapak begitu. Buatan baru kata dia. Udahlah tak usah panjang. Tak jual lah sukum ni. Ustaz kalau tak dipanjangkan. Kata. Yang penting kalau tahun baru tu nak jalan-jalan. Jalan-jalan. Kalau yang sifat-sifat macam yang tentang hari ibu tadi, itu memang terbagi pendapat. Tinggal lagi niat bukan nak menyopokan orang kafir. Cuman memang nak memperingatkan perlu ditontukan macam orang lah. Kan tidak gaya Aidil Fitri itu senantiasa. Udah sebulan puasa, satu hari dibuatkan ada ketentuan lah. Jadi mungkin orang-orang yang memperingatkan hari ibu itu dalam rangka itulah. Tapi masalah besok kita ni udah banyak bodai. Dalam belakangan awak tak pernah memperingatkan hari ibu awak. Orang-orang tua dulu tu mana ada ingat-ingat hari ibu. Pokok kalau ada joki dia duit dia kasih sama mak, itulah hari ibu tu. Hari ayah. Sekarang budak-budak sekarang ni ya. Tengok-tengok tu. Kalau yang udah bumo, udah lama ni, tak ada jumpa-jumpa hari ibu, hari ayah, tak ada dah. Jumpa ayah tu ada duit, salaman. Jumpa mak tu ada duit, salaman. Gitu yang betul lah tu. Dah. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Dan supaya menceritai ia akan segala mukmin yang berbuat amal saleh bahwasanya bagi mereka itu pahala yang amat baik, yaitu surga, pada kondisi mereka itu tetap di dalamnya selama-lamanya. Jadi berita gembira untuk orang-orang beriman, berita buruk untuk orang-orang kafir, ada siksaan. Berita baik untuk orang beriman kalau dia beramal soleh, bagi mereka pahala yang baik, surga menanti. Itu dah janji Allah tuh. Siapa yang beramal bandingannya itu dah surga, habis, tak ada yang lain-lain. Jadi kalau kita konversikan istilah bahasa anak kuliah gitu, kita ni yang kita cari ridha Allah. Kalau surga itu urusan Allah lah itu. Kalau Allah udah ridha, surga dapat. Yang dionya itu. Cuman memang di dalam kitab Ismidul Ainain, tingkatan ikhlas itu beragam. Ada orang yang beramal itu ikhlasnya anak mencari pahala. Ada yang hendak selamat dari neraka. Ada yang menjunjung perintah Allah. Itu seperti itu. Macam-macam. Yang terbaik itu menjunjung perintah Allah itu. Itulah iyyaka na'budu itu. Itulah namanya ikhlas abrar yang lalu udah kita bahas itu. Makisina fihi abada. Kekal dalam surga itu selama-lama. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan supaya menceritakan siksa akan segala mereka yang mengatakan Allah Ta'ala itu beranak. Ini kono kepada orang-orang yang mengatakan Allah beranak. Orang Nasrani itu tamu. Malahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhibah. Jadi dalam kitab ni setelah dikatakannya Allah Ta'ala beranak, padahal tidak ada baginya pengetahuan tentang itu. Dan tiada bagi segala bapak mereka pun tahu tentang itu. Mengatakan Allah Ta'ala itu beranak. Kaburat buat betul kalimat yang keluar daripada mulut mereka. Ini bayangkan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sunyi daripada cakap hambanya. Maksudnya tak sunyi itu tak lepas. Allah pun dikato-katokan. Kalau dalam kitab kan ada gini hadis, rupi al-qalam ala salasatin. Rupi al-qalam ala salasatin. Rupi al-qalamu ala salasatin.
Pena diangkat atas 3 manusia, tak dihukum dosa. Arti diangkat tuh artinya lepas. Pena tuh lepas, artinya lepas daripada dosa. Jadi balik kita cerita tentang masalah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, Allah sendiri pun tak lepas dari penilaian manusia ni. Bogat kalimat mengatakan Allah Ta'ala itu punya anak. Ditamsilkannya Allah Ta'ala itu seperti makhluk. Agama yang banyak unsur-unsur kekeluargaan itu agama Hindu. Agama Hindu. Siwa tuh setelah bertapa, dia punya bini kan. Rupanya saking lama dia bertapa, kan agama Hindu itu kan 3 Tuhan lah tuh. Tuhan intinya tuh. Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma itu dewa pencipta alam. Tak mampu pula dia nak menjaga dan menghancurkan. Siapa yang menjaga? Wisnu. Wisnu tak mampu pula dia menciptakan dan menghancurkan. Siapa yang menghancurkan? Siwa. Nah, Siwa ini pertapa. Dewa orang tu, dewa tu Tuhan dia. Saking lama dia bertapa, dia kan menikah. Menikah dia. Rupanya hamil bini dia. Saking lama anak atagap lah. Anak ni tak tahu itu ayah. Lama di suruh anak suruh mak entah siapa nama, silakan dicek-cek lah di YouTube banyak tu. Kau jago di muka ni, mak nak mandi gitu dia. Mak ada keperluan. Iyalah namanya anak tumbuh. Rupanya sepolan dia tak tahu itu anak dia, tak tahu. Sama-sama tak tahu ni ayah, tak tahu ni anak, tak tahu. Omak sepolan-sepolan mana kata dia. Jadi agak merengkel budak ni. Apa perlu kau mencari? Itu. Akhirnya palak si Siwa ni dia punya tongkat yang tombak 3 tu. Dilempar sama budak tu, putus kepala anak tadi. Apa keluar mak dah apa istilahnya abang bunuh pula, itu anak kita. Istilahnya dia sakit kepala dia. Jadi tongkat dia ni kalau dah dilempar, kepala tu tak bisa disatukan. Jadi caranya macam mana? Carilah hewan yang induk membelakangkan anak. Tengoknya lah hewan-hewan. Tak ada. Orang tak tidur malam membelakangan. Tak ada. Dikasih batasan waktu tu. Kalau tidak mati budak ni. Magalah bini. Jumpanya lah gajah. Gajah ni udah pisah susu. Kepala gajah tu lah diambil. Tempel lah ke kepala anak. Itulah nama dewa tu Ganesha. Ganesha tu kepala gajah. Itu anak Siwa tu. Ganesha tu, kalau toko buku ada nama toko buku Ganesha, gambar gajah. Itu dewa kebijaksanaan dan keilmuan katanya tu. Ada lagi dewa Indra. Dewa Indra tu mata banyak. 1000. Rupanya maaf, mata di dewa Indra tu sebab dia apa? Awalnya tu kemaluan betina, maaf, di badan dia 1000. Karena dia berjimak bersetubuh dengan bini orang. Itu kan gila tu cerita tu. Tapi itulah yang dalam agama orang tu. Jadi karena malu dia, karena badan dia penuh dengan kemaluan betina, dikutuk buat yang apa ni tadi. Akhirnya dia minta tolong sama si dewa Siwa tadi ko. Itulah diubah jadi mata je dia. Bisalah dia keluar. Itu. Cita-cita begitu tu. Dulu kami sekolah tu ada nama kitab Al-Adyan. Al-Adyan tu perbandingan agama-agama. Jadi anak-anak kita ni makin akhir zaman tak bisa lagi hendak membedakan. Kadangkala agama di luar tu elok pula orang tu. Dia tak lagi mengutarakan agamanya, tapi kelakuan dia elok. Bagus dia, kata-katanya lembut. Ya, wajahnya ganteng. Anak kita tersipu dan itu. Akhirnya udahlah sama aja semua agama tu. Akhirnya hendak dia nikah di luar agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kata kitab ni, borat betul lah perkatuan mulut-mulut manusia tu. Dia mengatakan Allah tu dusta, tentang kedustaan Allah punya anak. Ya.
Fala'allaka baghi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadal hadisi asafa. Tiada dikata mereka itu pada yang demikian itu melainkan kata yang dusta, ya. Mudah-mudahan engkau membinasakan dirimu kemudian daripada berpaling mereka daripadamu jika tiada mereka percaya akan Quran. Ya maksudnya gini nih, tafsir ini. Nabi Muhammad itu putus asa. Datang, cuman Allah menguatkan balik. Rasa-rasanya Nabi ini menengok kelakuan daripada umat Nabi yang kafir Quraisy tuh. Stres aku nengok orang nih. Karena cakap tadi. Cakap. Makanya saya katakan di awal-awal tadi, orang pokak itu lah mau hidup. Wah, karena tak apalah dong-dong apa dah. Iya. Cakap manusia ini menyakitkan. Yang tak dapat PKH dia je. Yang dapat PKH sikit dapat PKH dia je juga. Tak ada selamat lisan manusia ni. Ibu karena tak bertanggung sama saya. Tidak ibu ejek juga saya ni. Manusia begitu. Sama aja. Nabi aja tantangan ada. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu Habibullah. Jadi inti tematik ini daripada tak sampai 10 nih, 6. Ayat ini menjelaskan pertama tentang kekafiran orang kafir yang dibalas Allah Ta'ala dengan siksaan pedih, dan pembalasan surga untuk orang beriman, pekatuan-pekatuan yang bisa sifatnya ni kafir. Jadi ada orang langsung melandaskan siapa yang mengucapkan selamat Natal di dalam niat dia tu mengakui bahwasanya adalah Isa tu anak Tuhan, kafir dia, susah hadat balik. Hah? Hati-hati karena niat itu. Tapi kalau dia adalah bab negara kan, selamat Natal dalam tanda kutip. Tapi kalau dalam agama kita nyu selamat Natal tu arti selamat masuk neraka gitu. Sama dengan selamat panjang umur. Kalau orang pesta, kalau orang ada apa namanya itu ulang tahun, selamat apa namanya itu? Selamat ulang tahun itu selamat dekat mati nama itu. Kan kalau bertambah umur kan dekat mati. Umur manusia itu kan udah ditentukan. Ibaratnya kalau seandainya umur 60, sekarang umur dia 58. Selamat ulang tahun, berarti 2 tahun lagi tambah dekat. Selamat dekat mati gitu. Gitu tuh. Jadi perkataan manusia ngeri. Sekian sampai situ. Macam contoh ada apa namanya tuh? Sikit saya tambah. Kita kono-kono sihir Islam kafah tuh. Asal tak masuk tak selamat loh. Kono sihir. Itu perkataan manusia. Pokok standar dia kalau tak masuk tak selamat loh. Udhulu fisil mikafah ayat ada nih gitu. Kau jamaah Masjid Inayah ada tidak ayat jamaah Masjid Inayah masuk surga? Tak ada. Nah, kami ada. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam Islam kafah. Tak ada. Masuk. Selamat kau. Ini cakap manusia nih. Standar dia yang hendak diutarakannya. Makanya selamatnya kita itu kepada guru-guru tahqiq yang umum-umum aja lah. Dalam tanda kutip yang sudah teruji dengan keilmuannya. Sekian sampai di situ saja. Kalau ada yang anda tanya dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampai kepada Ustaz yang telah menguraikan panjang lebar masalah surat Al-Kahfi dan sampai sebelum. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab kepada bapak-bapak ibu-ibu yang barangkali ada pertanyaan bolehlah disampaikan. Ya sudah tulisan atau